Oke, saya lanjut lagi, Mas Mat. Kemudian setelah akta atau alat bukti surat, itu alat bukti saksi. Jadi kesaksian ini adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di dalam persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. Nah, keterangan yang diberikan oleh saksi ini harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri. Nah, sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh melalui berpikir itu tidaklah merupakan kesaksian, Mas, Mbak. Jadi saksi yang dibawa ke dalam persidangan itu harus saksi yang melihat, mendengar, dan merasakan sendiri. Sama halnya definisi atau makna saksi yang ada dalam kasus pidana. Misalkan ada si A dengan si B cerai, si C dibawa ke persidangan dijadikan saksi. Ditanya sama majelis hakim. Si C, kamu tahu nggak kalau si B itu memang ditempelin terus sama si A ini, suaminya ini? Saya kata, nggak tahu yang mulia. Saya cuma diceritain aja sama temennya si B, gitu. Itu nggak bisa, Mas, Mbak, keterangannya dijadikan alat bukti saksi. Kecuali yang cerita si B sendiri, si istrinya sendiri. Misalkan si C ini teman dekatnya misalnya. Setiap hari ditaboi sama bojone misalnya. Itu baru bisa, Mas, Mbak. Tapi kalau orang lain, pihak ketiga yang menceritakan, kemudian dibawa keterangannya ke persidangan, itu tidak kuat. Gitu. Kemudian di dalam 171, pasal 171 ayat 2 HIR dan 308 ayat 2 RBG beserta 1907 BW. Selain itu, keterangan saksi ini harus disampaikan secara lisan dan pribadi di persidangan. Jadi harus diberitahukan sendiri oleh saksi dan tidak diwakilkan serta tidak boleh dibuat secara tertulis. Nah, pada asalnya setiap orang yang bukan merupakan salah satu pihak yang berperkara, kewajiban untuk memberikan kesaksian ini diatur di dalam pasal 139 HIR, 165 RBG, dan 1909 BW, yang juga menjelaskan tentang sanksinya apabila mereka tidak memenuhinya. Nah, terhadap kewajiban memberi kesaksian ini ada batasannya, Mas Mbak, yaitu mereka yang oleh undang-undang dianggap eh, tidak mampu untuk bertindak sebagai saksi, baik tidak mampu secara mutlak, seperti keluarga sedarah dan semenda, menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak, dan suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai, maupun yang tidak mampu secara relatif, yaitu mereka yang boleh didengar, tapi tidak sebagai saksi seperti anak-anak yang belum mencapai umur kedewasaan, atau orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya sehat. Anak di bawah umur, orang gila, pemboros, penjudi. Ini kan semua orang-orang yang masuk kategori orang yang berada di bawah pengampuan, maka dia tidak bisa jadi saksi. Jadi keterangan mereka itu hanya boleh dianggap sebagai penjelasan saja, bukan keterangan saksi. Jadi saksi itu, Mas Mbak, tidak boleh dari keluarga sedarah atau dari keluarga semenda, atau juga tidak boleh dari mantan suami atau mantan istri dijadikan saksi, itu juga tidak boleh, Mas Mbak. Tapi kalau berkaitan dengan kasus perceraian itu boleh, ada pengecualian. Kasus cerai sama kasus anak, yang korbannya anak, itu boleh. Memang pengecualian itu. Kalau di luar kasus itu nggak boleh, Mas, Mbak. Keluarga sedarah atau semenda itu jadi saksi. Jadi kalau misalkan si B tadi itu ditempelin terus sama si A, sama si suaminya, kemudian ada ibunya, ibu kandung dari si B yang mengetahui kejadian itu, ya boleh. Saat sidang cerai, si ibunya dari si B ini dibawa ke persidangan, boleh, Mas. Memang kebanyakan begitu, orang tuanya sendiri, ataupun mertuanya.
Tapi kalau si B ini mbak mertuanya, masalahnya mau nggak mertuanya nih jadi saksi? Orang itu orang tuanya si A kok. Biasanya kan bela anaknya biasanya ya kan. Jangan sampai kita bawa saksi yang tidak menguntungkan kita, Mas, di persidangan. Kalau bawa saksi yang tidak menguntungkan kita di persidangan, ya kita ada potensi kalah. Nah, itu hati dalam menentukan saksi. Pastikan saksi ini mendengar sendiri, tahu sendiri, merasakan sendiri, itu intinya. Dan bukan keluarga dari saudara atau semenda, kecuali cerai dan korbannya anak. Gitu. Jadi, pada asalnya, setiap orang yang bukan merupakan salah satu pihak yang berperkara, kewajiban untuk memberikan kesaksian ini diatur di dalam pasal 139 HIR, 165 RBG, dan 1909 BW yang juga menjelaskan tentang sanksinya apabila mereka tidak memenuhinya. Nah, terhadap kewajiban memberi kesaksian ini itu ada pembatasannya, ya, yaitu mereka yang oleh undang-undang dianggap tidak mampu untuk bertindak sebagai saksi, baik tidak mampu secara mutlak, ya dari keluarga saudara tadi atau semenda. Nah, itu Mas. Kemudian berikutnya alat bukti persangkaan. Nah, persangkaan ini pada hakikatnya alat bukti yang bersifat tidak langsung, karena alat bukti persangkaan itu tidak bisa berdiri sendiri, melainkan dengan perantaraan alat bukti lain. Jadi dengan persangkaan, monggo Mas Zardan mau ini ke masjid silakan. Mau bertanya ini Mas Kauni, silakan. Langsung bicara nggak apa-apa Mas Kauni. Silakan Mas Kauni langsung bicara aja. Mas Faisal, Kauni. Ibu, sepertinya sedang apa itu terkendala dengan audionya. Saya bacakan. Izin bertanya, Oh, Pak Heeh. Faisal ya. Heeh. Izin bertanya tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan. Jika tergugat mengakui tanda tangannya tetapi membantah isi surat tersebut, bagaimana? Ah, pertanyaan bagus. Bagaimana kalau misalkan tergugat ngaku itu tanda tangannya tapi nggak ngaku isinya? Nah, itu diketawain, Pak Faisal. Kenapa? Orang tanda tangan itu dianggap sudah membaca. Karena kadang dia berubah pikiran, kata Pak Faisal. Iya, tapi ya diketawain pernyataannya seperti itu. Kenapa orang tanda tangan itu dianggap sudah tahu substansi dari perjanjian itu tadi? Makanya Mas Mbak, kalau kalian itu ada perjanjian, jangan ujuk-ujuk langsung tanda tangan. Itu bahaya sekali. Apapun itu, dibaca dulu isinya apa. Kalau sepakat jadi tanda tangan, kalau enggak ya jangan. Dan itu mempunyai konsekuensi tersendiri tanda tangan itu Mas Mbak. Ya seperti pertanyaan Pak Faisal ini. Nanti hakimnya tanya, ini benar tanda tangan Anda Pak Faisal? Iya benar yang mulia. Tapi kenapa kok Anda membantah isinya? Karena saya nggak baca yang mulia. Nah ini lucu. Logika yang lucu Pak Faisal. Tapi bisa terjadi ya, bisa aja. Biasanya orang yang awam biasanya ya, orang desa-desa itu ya manut aja suruh tanda tangan gitu. Katanya tanda tangan bojone Rabi mana yang tanda tangan poligami ternyata suaminya. Nah, itu ngeri sekali Mas Mat. Ayo Dek tanda tangan Dek iki katanya gawe balik nama katanya bojone. Ternyata itu izin poligami. Nah, itu Mas Mat. Nah, itu. Tapi kalau misalkan tanda tangan itu tadi eh, bisa dibuktikan karena tanda tangan pada saat tanda tangan itu dia dipaksa atau diancam, itu berbeda lagi Pak Faisal, konsekuensi hukumnya. Kalau orang dalam keadaan dipaksa, diancam, gitu ya, hei, si A, kamu kalau nggak tanda tangan, tak tembak kepalamu, misalkan. Jadi kalau ada ancaman, itu bisa dibatalkan perjanjiannya. Nah, itu. Karena mengingat tentang syarat sah dari perjanjian, Mas Mbak. Nah, ini syarat sah perjanjian kan ada 4 ya syaratnya. Yang pertama ada kesepakatan, ada kecakapan, yang ketiga ada suatu hal tertentu atau objek tertentu, yang keempat ada kausa halal. Ini di 1320 BW. Nah ini saya jawab dulu ya sebelum saya mengarah ke yang lain. Kemudian
Di unsur yang pertama, kesepakatan itu tidak semerta-merta maknanya begini, Mas, Mbak. Misalkan, eh, Pak Nur Ali, apa namanya, jual mobilnya ke saya. Bu Nafisa, saya punya mobil nganggur ini Innova misalkan. Tahun 2024 misalkan. 500 juta Bu Nafisa mau nggak Bu beli? Kebetulan saya ada uang nganggur. Ya wis Pak Ali, wis kebetulan saya senang sama Innova. Uangnya 500 juta, ya wis, nanti malam tak transfer ya. Besok pagi anterin ke rumah saya ya mobilnya. Iya Bu. Itu bagus nggak mobilnya Pak Ali? Bagus. Nggak ada yang rusak mesinnya, nggak ada. Wis. Jadi makna sepakat itu nggak sekedar itu Mas Mbak. Ya wis tak beli, ya wis anterin nanti ya tak transfer. Nggak sekedar itu makna kesepakatan. Tapi ada yang namanya uang, waling, dan bedrock. Nah, itu Mas Mbak, kalau di dalam hukum perdata. Ya, uang, waling, dan bedrock. Kalau bedrock ini penipuan. Kalau duang ini paksaan. Jadi, saya beli mobilnya Pak Ali, nggak boleh dipaksa. Nah, bisa kalau kamu nggak beli mobil saya, tak tembak kepalamu. Nanti malam kamu kalau nggak transfer atau nggak beli beneran misalkan. Karena saya takut, saya transfer akhirnya. Nggak boleh Mas Mbak. Karena ada unsur duang, paksaan. Dualing itu kekhilafan. Harusnya saya belinya Innova Reborn yang warna hitam, glossy. Kok ternyata Pak Ali ngasihnya yang hitam, Dove misalkan. Ada kekeliruan, ada kekhilafan di situ. Itu Disengaja, Bu. juga enggak. Kenapa? Tapi disengaja. Iya, disengaja. Berarti ada kekhilafan di situ, ada kekeliruan. Salah paham ya. Salah paham ya, ada kekhilafan atau kelalaian lah bahasa gampangnya. Atau saya nyewa penyanyi yang harusnya yang datang itu Inul Daratista, ternyata yang datang Inul Darattinggi misalnya. Nah, itu kekhilafan. Seperti itu, Mas, Mbak. Saya yang salah paham, mereka yang salah paham gitu ya. Ternyata saya pesennya itu sewanya yang apa bookingnya itu yang Inul Daratista. Nah, itu. Ternyata yang datang bukan Inul Daratista. Nah, itu kekhilafan. Nggak boleh, Mas. Kemudian unsur kesepakatan tadi juga nggak boleh ada bedroh, penipuan. Tadi Pak Lita kan sudah tak tanya, mobilnya bagus nggak Pak Ali? Bagus Bu, nggak pernah, mesinnya ada yang rusak, nggak ada Bu. Padahal itu hasil kecelakaan. Itu mobil saudaranya, habis dipakai saudaranya misalnya. Mesinnya rusak. Nah itu berarti ada penipuan, berarti Pak Nurali ada etika tidak baik menjual ke saya. Karena mobilnya sudah rusak, karena saya perempuan nggak tahu mesin. Nah itu, nggak boleh. Ada tiga hal ini intinya Mas Mbak, di unsur yang kesepakatan itu. Jadi nggak semerta-merta, ya wes tak tuku. Nggak seperti itu maknanya. Kemudian yang kedua, kecakapan. Kalau kecakapan ini berkaitan dengan orang yang berada di bawah pengampuan. Bukan pengampunan, tapi pengampuan. Tanpa N. Siapa orang yang berada di bawah pengampuan? Satu, anak yang di bawah umur. Yang belum dewasa. Usia kedewasaan itu 21 tahun. Kalau di dalam undang-undang perkawinan, usia kedewasaan sekarang 19. Undang-undang yang terbaru ya, 16 2019 itu. Kalau yang 174 itu 16 perempuannya, lakinya 19. Tapi kan sekarang diganti. Ya, jadi pasal yang berkaitan dengan umur tadi diganti di undang-undang yang terbaru 16 2019 tadi menjadi 19. Jadi usia kedewasaan itu beda-beda Mas Mat, tergantung kita nganut undang-undang yang mana, tergantung kasus apa. Tapi pada dasarnya ya 21 usia kedewasaan secara umum itu. Kalau sebelum 21 berarti dia tidak cakap. Orang yang berada di bawah pengampuan itu dianggap tidak cakap secara hukum Mas Mbak. Halo Mas Mbak, bisa dengar? Ya, Ibu. Sebelum Oke. dilanjut, ini lagi Bu. Gimana Pak Ali? Izin bertanya Bu. Oh, Tadi silakan, disebut, silakan. tadi disebutkan apa namanya eh, otentik, otentik ya. Mm-mm. Itu
perjanjian dibuat saya dengan Ustadz Faisal perjanjian, tapi perjanjiannya saya buat sendiri, kemudian dibawa ke notaris. Itu tidak disebut autentik. Loh, padahal ada notaris, Bu. Apa karena perjanjiannya yang bukan yang buat bukan notaris? Iya, Atau kalau yang autentik harus notaris yang buat? iya. Salah satunya notaris. Jadi, akta otentik itu maknanya akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Itu maknanya. Nah, pejabat yang berwenang yang dimaksud salah satunya adalah notaris. Jadi makna akta otentik itu bukan akta yang dibuat oleh notaris, bukan begitu Pak Nurali. Tapi akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, salah satunya adalah notaris, begitu. Nah, kenapa yang tanda tangannya di depan saya selaku notaris itu bukan akta otentik? Ya karena jenengan sendiri yang membuat. Pak Nurali sama Pak Faisal sendiri. Hanya saya tugasnya hanya membukukan saja, memberikan tanggal, apa namanya tanda tangannya di depan saya. Itu bukan masuk kategori akta otentik, Mas Mbak. Kalau di dunia ilmu kenotariatan seperti itu. Beda lagi kalau misalkan Pak Nur Ali dan Pak Faisal datang ke saya selaku notaris, gitu ya, kepingin membuat perjanjian sewa menyewa rumah misalkan. Saya tanya keinginannya seperti apa, kemudian saya buatkan aktanya. Nah, itu baru akta otentik, Pak Nur Ali. Berbeda, Mas Mbak. Nah, itu. Gitu ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Kemudian kecakapan saya lanjut lagi. Anak di bawah umur, orang gila, pemboros, penjudi. Dulu istri itu dianggap tidak cakap, dianggap di bawah pengampuan. Tapi dengan adanya SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1963, itu dihapus tentang istri yang di bawah pengampuan. Sekarang istri dianggap cakap secara hukum. Gitu. Cakap itu maknanya itu ya bisa melakukan suatu perbuatan hukum sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi makna cakap ini cakap dan berwenang maksudnya Mas Mbak. Belum tentu orang yang berwenang tapi belum tentu cakap. Ya seperti orang yang berada di bawah pengampuan itu. Contoh anak-anak di bawah umur misalkan. Anak di bawah umur, misalkan punya anak umur 2 tahun misalnya. Kemudian bapaknya meninggal. Nah, anak di bawah umur ini kan karena bapaknya meninggal ya dia masih berhak mewaris. Dia berwenang untuk mendapatkan warisan. Tapi dia tidak cakap. Kenapa? Ya masih di bawah umur. Karena tidak cakap itulah maka harus ada pengampunya. Pengampunya namanya kurator. Yang diampu anak kecil tadi namanya kuratel. Itu saya ketikkan di situ Mas Mat. Itu. Jadi orang yang berada di bawah pengampuan, yang diampu namanya kuratel, yang pengampunya namanya kurator. Nah itu. Istri kalau dulu itu memang dianggap tidak cakap, sekarang dianggap cakap. Tapi pada faktanya kalau menjual harta harus izin suaminya. Nah, terus gimana makna dari konsep kecakapan itu sendiri? Kalau saya nggak sepakat. Kalau memang harus ada izin dengan suaminya, ya tetap aja berarti di bawah pengampuan. Kalau menurut definisinya seperti itu kalau menurut saya. Karena faktanya memang harus ada izin. Nah, izin ini berkaitan dengan harta bersama, Mas, Mbak. Kalau tidak ada harta bersama, tidak perlu izin. Jadi si suami ini si A, si istri ini si B, misalkan. Si A dan si B ini eh, tidak ada perjanjian kawinnya. Berarti harta bersama. Iya kan? Siapapun yang beli tidak peduli. Pokoknya selama dibeli setelah perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Kalau membeli saja, itu masih bisa tanpa izin. Tapi kalau menjual itu tidak bisa, Mas Mbak. Harus ada izin dari pasangan kawinnya, dari kawan kawin. Kalau bahasa perdata itu kawan kawin. Kenapa ya? Karena berkaitan dengan harta bersama tadi. Kecuali ada perjanjian kawin. Kalau perjanjian kawin, nggak usah. Baik beli ataupun saat penjual tidak perlu izin. Karena hartanya, hartamu, hartamu, hartaku, hartaku, begitu konsepnya kalau ada perjanjian kawin. Nah, itu. Itu ya, Bolehnya jadi lah, Bu. Kenapa? Bolehnya lah terkait dengan yang Bu- ini tadi. Boleh Harta banget, Pak bersama Ali. Boleh banget. itu.
Harta bersama ini, kalau ini ada dua pendapat ya, saya menemukan di lapangan. Mm-mm. Harta bersama setelah menikah, kemudian orang tua itu memberi dalam bentuk, mohon maaf, gampangnya saya punya istri, Mm-mm. sudah menikah sekian tahun. Tahu-tahu istri dapat dari orang tuanya, apa itu warisan atau apa. Nah itu saya berpendapat mendapatkan pelajaran bahwa itu adalah harta bersama meskipun itu dikasih orang tuanya karena sudah kawin, sudah menikah. Kalau sebelum menikah dikasih itu, maka itu adalah hartanya si istri, apa si calon istri ya. Baru menikah, nah maka akhirnya itu tetap bawaannya istri itu bawa. Tapi kalau sudah menikah dikasih orang tuanya itu termasuk harta bersama. Apa betul begitu? Keliru, Pak Nurali. Jadi, harta bersama itu maknanya harta yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung. Tidak peduli siapa yang beli, tidak peduli atas nama siapa. Pokoknya harta itu dibeli, entah suaminya yang beli, entah istri yang beli, dibeli setelah perkawinan berlangsung, tanpa adanya perjanjian kawin, itu masuk harta bersama semua. Kecuali, nah ini ada pengecualiannya, dari hadiah atau hibah. Jadi hadiah atau hibah yang diberikan setelah perkawinan berlangsung itu masuk kategori harta bawaan Pak Nur Ali. Seperti tadi kasusnya Pak Nur Ali tadi. Istrinya Pak Nur Ali dapat rumah dari orang tuanya setelah menikah dengan Pak Ali misalkan. Itu harta bawaan. Begitu. Itu Kalau ada kasus undang-undang ya? cerai, iya, itu makna dari harta bersama begitu maknanya. Silakan nanti dilihat di BW. Ah itu. Jadi kalau misalkan ada berkaitan dengan gonogini, gonogini itu kan timbul karena perceraian. Itu harta bawaan nggak katut dibagi dua, Mas, Mbak. Yang seperti tadi itu rumah dari orang tua. Beda Nah, lagi hibah. kalau iya beda lagi kalau misalkan dari rumah yang hadiah orang tua tadi, Pak Nur Ali itu karena di rumah itu nggak ada dapurnya, Pak Nur Ali bersedia untuk membuatkan dapur, misalkan direnov pakai uangnya Pak Nur Ali. Nah itu baru yang uang renovnya itu tadi nanti bisa dimintakan pengembaliannya kepada majelis hakim. Nah, Pak Nur Ali dia kayak contohnya yang lain aja ya, karena ini berkaitan dengan cerai begitu. Jadi kalau misalnya si A dengan si B ini cerai, Mas, Mbak, sing suaminya tadi membangunkan dapur, merenovkan rumah yang diberikan bapaknya tadi itu, ya memang rumahnya itu masuk harta bawaan, tapi kan suaminya ikut merenov. Lah, pengeluaran untuk renovasi ini bisa dimintakan, bukan minta dibagi dua rumahnya loh, ya itu tetap harta bawaan. Nah, itu hukum itu adil seperti itu, Mas, Mbak. Gitu. Karena jangan sampai misalkan luas tanahnya itu eh, 500 meter persegi misalnya. Luas tanahnya. Luas bangunannya 200 meter persegi. Masih luas ya, sisa 300 sisanya. Setelah direnov suaminya, dari 200 luasnya menjadi 400 misalkan. Ya nggak adil dong kalau misalkan si A dengan si B ini cerai, si suaminya nggak dapat susu yang untuk merenov tadi mas, Mbak. Itu harus dapat suaminya. Gitu. Tapi sistemnya bukan rumah itu dibagi dua, bukan begitu. Ya rumah itu tetap memang harta bawaan, tapi ya disusui tadi itu. Nah itu, jadi hukum itu tidak boleh merugikan intinya. Jadi konsepnya begitu Pak Nurali. Sekalipun dapat hadiah, itu masuk kategori harta bawaan. Nggak boleh diutek-utek. Gila, matur nuwun. Gitu. Itu Mas Mbak. Hati-hati dalam menentukan harta bersama. Itu banyak sekali kasus seperti itu Mas Mbak. Kalau orang kaya, saya pernah Mas Mbak, klien saya itu orang Cina, melakukan perjanjian kawin. Sampai sandal jepit aja itu dimasukkan dalam perjanjian. Tapi sandal jepitnya bukan yang merek Swallow itu Pak Ali, yang 5 ribuan, 10 ribuan di Indomaret itu bukan. Sandal jepitnya puluhan juta Pak Ali. Terus kalau nggak salah harganya berapa ya saat itu ya? 25 atau berapa gitu. Saya nggak tahu merek apa itu ya. Saya juga nggak habis pikir buat apa gitu ya kan. Kalau cuma sekedar fungsinya buat wudhu sama saya ya Swallow aja beli yang 5 ribuan itu. Kalau sampai yang 25 juta ditinggal Jumatan hilang nangis Pak Ali ya. Sajadah yang harga 40 juta itu. 40 juta sajadah ada. Ya, punyanya ya ini almarhum.
Oh, Ya, begitu ya. Waduh, 40 juta beneran itu. ber- bertengkar dengan tetangga. Salah satunya sajadah harga 40 juta untuk istrinya tercinta itu dibakar oleh Mm-mm. tetangganya itu. Itu menjadi Oh, oh, kasusnya itu ya, yang sajadah itu ya. Ternyata harganya 40 juta ya. Waduh. Itu kalau sajadah 40 juta itu sholatnya langsung diterima kira-kira begitu Pak Nurali ya. Gusti Allah sungkan itu kalau nggak ngasih pahala itu sepertinya ya. Ibu, apakah ada jangka waktu untuk duplik dan replik? Kalau ada sampai berapa kali? Tidak ada. Tidak ada. Jangka waktu itu maksudnya lamanya berapa hari gitu maksudnya Pak Faisal. Kalau lamanya itu kita ngikuti lamanya persidangan perdata. Maksudnya ini berapa kalinya itu Oh, berapa sampai berapa kalinya kali ya? Berapa kemudian kali yang kita nggak, ditanya ya? maksudnya Kalau misalkan berapa kita kalinya nggak ada, Pak. nggak Nggak ada ada. ya, jadi Iya, berapapun boleh gitu ya. boleh. Tapi masalahnya nggak ada itu di persidangan seperti itu faktanya, Pak Faisal. Hmm. Hanya sampai jawaban rata-rata. Replik duplik itu nggak ada rata-rata. Males orang-orang. Apalagi sampai Kalau rere-rere itu. jawabannya itu, Bu. Kalau Kenapa? jawabannya itu ada batasan waktu, Bu. Kalau jawabannya replik dupliknya itu ada batasan waktunya nggak? Tadi Waktu kan berapa lamanya batasan maksudnya, Mbak Dewi? berkali. Iya, yang tadi kan Berapa kalinya? berkali-kalinya itu kan Heeh. nggak ada batasan. Sekarang waktunya, Bu. Apa ada batasan? Biasanya itu seminggu membuatnya. Cepet ya, Bu ya. Cepet ya berarti. Iya, sidang itu biasanya seminggu, Mas, Mbak. Misalkan hari ini, oh, kalau Jumat biasanya nggak ada sidang, Mas, Mbak. Kalau Jumat itu hanya sidang tilang ya, kalau di pengadilan itu. Misalkan kemarin, tanggal 7 Mei, sidang agenda jawaban, misalkan. Maka kalau misalkan si penggugat mau memberikan replik ya minggu depannya, itu harus sudah dilampirkan, harus sudah diserahkan. Minggu depannya lagi, Seandainya melebihi itu nggak bisa ya, Bu ya. kenapa? Kalau lebih dari waktunya lebih dari seminggu itu sudah dianggap tidak ada jawaban, tidak ada replik ya. Bisa, minta ditunda, Mbak Dewi, bisa. Tapi biasanya sampai 2 minggu aja. Majelis Hakim kalau Oh. misalkan minggu depan saya nggak siap, saya masih ada sidang di luar pulau, misalkan gimana kalau sidang agenda replik ini ditunda 2 minggu kemudian? Boleh, Mbak Dewi. Oh, bisa nggih. Bisa, iya. Majelis Hakim biasanya mengiyakan. Nah, itu berkaitan dengan waktu persidangannya saja. Jadi nggak ada kadaluarsanya gitu ya, Bu ya? Bukan masalah kadaluarsanya, tapi berkaitan dengan waktu persidangannya, Mbak Dewi. Mbak Wahyu, Mm-mm. itu. Kalau misalkan tidak memberikan jawaban atau replik duplik, ya dianggap nggak ada, langsung pembuktian. Kalau jawaban itu selalu ada, replik duplik yang kadang tidak ada. Nah, itu. Jadi setelah jawaban ya biasanya langsung pembuktian, nggak lama. Kayak sidang cerai itu biasanya ya karena nggak ada replik duplik makanya cepat sidang cerai, 2 bulan selesai. Apakah ada perbedaan replik dan duplik dalam hukum acara pidana dan perdata, Bu? Perbedaan dari segi apanya maksudnya, Mbak Wahyu? Eh, Maksudnya kalau di hukum acara pidana itu diajukan oleh siapa gitu, kalau perdata diajukan oleh siapa gitu, Bu, mungkin. Oh, kalau replik ini kan yang ngajukan penggugat. Replik Untuk ini kan hukum, jawaban, iya, untuk acara perdata. Replik mm-mm, ini adalah jawaban dari jawaban tergugat. mm-mm. Sedangkan duplik ini jawaban tergugat atas replik penggugat, kan begitu maknanya. Jadi kalau di hukum acara perdata, replik itu diajukan oleh penggugat nggih, terhadap jawaban Iya, penggugat. Kalau iya, duplik diajukan oleh tergugat terhadap jawaban penggugat. Nah, kalau di hukum terhadap acara repliknya pidana, penggugat. mm-mm, Nah, kalau replik duplik dalam hukum acara pidana ini, kalau kita acara pidana itu kan kita lawannya dengan jaksa, Mas, Mbak. mm-mm. Misalkan Mbak Wahyu ini jadi lawyer, misalkan lawannya ya jaksa itu. Berarti yang membuat ya siapa? Penuntut umum. Kalau kalau iya penuntut umum, jaksanya tadi, Hmm, dupliknya Mbak Wahyu, jawab menjawab. Jadi jawaban replik duplik itu proses jawab menjawab, Mas, Mbak sebenarnya. mm-mm. Ah itu ya. Ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjut? Ini jadi saya simpulkan kalau di hukum acara pidana itu
Replik itu Mm-mm. diajukan oleh penuntut umum nggih terhadap pledoi dari penasehat Mm-mm, mm-mm. hukum gitu. Kalau duplik Iya, diajukan oleh penasehat hukum atau terdakwa terhadap iya, tanggapannya penuntut umum tadi atas nota iya, pembelaan atau replik gitu ya. iya. Ya Mm-mm. gitu. Terima kasih. Begitu. Oke. Tadi Mas Mbak ya, saya sampai di syarat kedua tadi. Nah, ini biar kalian nggak bingung, biar nggak putus-putus ya, saya lanjutkan lagi. Yang syarat ketiga tadi ada objek tertentu. Objek tertentu itu berarti suatu perjanjian itu objeknya harus jelas. Mau jual apa, berapa jumlahnya, harganya berapa, itu harus jelas. Kalau nggak jelas, nggak bisa Mas Mbak. Kemudian yang terakhir ada kausa halal. Kausa halal ini maknanya perjanjian itu tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar kesusilaan, dan tidak melanggar ketertiban umum. Kenapa jual beli narkoba nggak boleh ya? Karena melanggar undang-undang. Kenapa trafficking, jual beli perempuan, jual beli manusia nggak boleh ya? Karena melanggar ketiganya tadi. Nah, itu kausa halal ya. Halal yang dimaksud artinya bukan halal yang dimasukkan di dalam Islam, Mas. Mak. Di sini maksudnya tidak bertentangan dengan tiga hal itu tadi. Tapi sebenarnya kausa halal memang. Nah, syarat satu dan syarat dua itu syarat subjektif. Syarat tiga dan syarat empat itu syarat objektif. Pelanggaran atas syarat subjektif satu dan dua itu konsekuensi hukumnya atau implikasi hukumnya dapat dibatalkan. Nah, kalau syarat objektif yang dilanggar itu batal demi hukum. Batal demi hukum ini maknanya dianggap perjanjian tidak pernah ada. Itu. Tetapi pada faktanya, batal demi hukum ini tetap harus ada pengajuan permohonan pembatalan perjanjian ke pengadilan, Mas, Mbak. Tidak melulu langsung serta-merta batal, tidak begitu. Secara normatif saja menganggap tidak pernah ada perjanjian, tapi pada faktanya di lapangan itu harus tetap ada pengajuan permohonan pembatalan. Nah, itu. Itu ya berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian. Yes, jadi saya lanjut lagi ke persangkaan tadi. Jadi dengan persangkaan suatu peristiwa ini dibuktikan secara tidak langsung, itu artinya dengan melalui pembuktian peristiwa lain. Misalnya untuk membuktikan ketidakhadiran seseorang pada suatu waktu di tempat tertentu, dilakukan dengan cara membuktikan kehadirannya pada waktu yang sama di tempat lain. Jadi pengertian persangkaan itu tidak diatur di dalam HIR, melainkan ada di dalam pasal 1915 BW ya yang menyebutkan bahwa persangkaan itu adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang dan nyata ke arah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya. Di persangkaan itu persangkaan oleh hakim, Mas, Mbak. Misalkan Mbak Dewi punya utang ke saya, misalkan. Jumlah 5M utangnya, misalkan. Di bulan pertama bayar, bulan kedua bayar, bulan ketiga bayar, bulan keempat nggak bayar. Mbak Dewi saya gugat secara bukan prestasi di situ. Kemudian di persidangan itu kan kita menunjukkan fakta-fakta hukum yang terjadi berdasarkan dalil yang kita sampaikan di dalam gugatan. Nah, itu hakim itu akan menilai, akan menyangka, gitu ya, melalui logika hukumnya, melalui penalaran hukumnya. Apakah benar memang Mbak Dewi ini nggak bayar hutang di bulan keempat? Apakah benar hutangnya Mbak Dewi memang 5M? Jangan-jangan cuma 1M aja, selebihnya bunga misalkan. Seperti itu, Mas, Mbak. Jadi hakim itu melakukan persangkaan berdasarkan fakta hukum yang terjadi. Fakta hukum ini kan ada dua. Ada fakta hukum yang terjadi sebelum gugatan itu didaftarkan, dan fakta hukum yang terjadi di persidangan. Itu majelis hakim akan menilai semua dua fakta hukum itu. Itu, Mas, Mbak. Gitu ya. Kemudian alat bukti pengakuan. Kita sampai 15.40 Mas Mbak ya berarti ya. Kalau 100 menit. Kalau di jadwal itu sampai 16.20 itu kan karena ada jeda ya Mbak Wahyu ya. Enggak, Ibu. Iya, Sampai 100 menit. Nah, iya, 15.40. setelah ini berarti ada lagi ya yang Setelah setelah ini saya kami biasanya. istirahat untuk sholat dulu, kemudian ada lagi. Oh iya. Ya wis kita selesaikan 15.40 ya. Nggak usah jeda sampai 16.20. Oke, kemudian alat bukti pengakuan.
Pengakuan ini keterangan yang membenarkan peristiwa, hak, atau hubungan hukum yang diajukan oleh pihak lawan. Karenanya dengan adanya pengakuan, maka sengketa dianggap selesai sekalipun pengakuannya itu tidak sesuai dengan kebenaran. Dan hakim tidak perlu meneliti kebenaran pengakuan itu tadi. Nah, oleh karena itu, pada hakikatnya pengakuan ini bukanlah pernyataan tentang kebenaran, tetapi lebih merupakan pernyataan kehendak untuk menyelesaikan perkara. Nah, maka meskipun dimasukkan sebagai alat bukti dalam pasal 164 HIR, 284 RBG, dan 1866 BW, pada hakikatnya pengakuan ini bukanlah merupakan alat bukti. Katanya begitu. Ilmu pengetahuan ini membagi pengakuan menjadi tiga, Mas Mbak. Ada pengakuan murni, ada pengakuan dengan kualifikasi, dan pengakuan dengan klausula. Itu jenisnya pengakuan. Kemudian terakhir ada alat bukti sumpah. Ini tinggal 3 menit, nanti join ke link yang baru lagi, nambah sedikit lagi Mas Mbak, waktunya ya. Nah, sumpah ini pada umumnya suatu pernyataan yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberikan janji atau keterangan dengan mengingat sifat dari Tuhan ya yang Maha Kuasa itu dan percaya bahwa siapa yang memberikan keterangan atau janji atau keterangan yang tidak benar ini akan dihukum oleh Tuhan. Maknanya begitu. Nah, dari rumusan tadi itu, Mas, berarti bisa kita simpulkan bahwa ada dua macam sumpah. Yang pertama, sumpah yang berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu, itu namanya sumpah promisoir. Saya ketikkan di chat room ya. Kemudian ada juga yang namanya sumpah asertoir. Bahasa Maduranya ya. Iya, bahasa Maduranya Bali. Sumpah promisoir itu tadi sumpah yang berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Tapi kalau yang asertoir ini sumpah untuk memberi keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar atau tidak. Gitu. Oh iya memang benar itu si istrinya selingkuh itu dengan bosnya sendiri misalnya. Nah, itu sumpah asertoir Mas, meneguhkan benar tidaknya. Nah, itu. Kemudian sumpah yang diucapkan oleh seorang saksi atau seorang ahli sebelum memberikan kesaksian atau pendapatnya itu masuk ke dalam sumpah promisoir karena diakhiri dengan janji akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Nah, itu. Jadi sumpah yang diberikan sebelum saksi itu memberikan keterangannya itu masuk kategori sumpah promisoir, Mas. Nah, sedangkan sumpah sebagai alat bukti termasuk ke dalam eh, sumpah asertoir karena fungsinya untuk meneguhkan suatu peristiwa. Nah, di mana HIR atau RBG ini menyebutkan ada 3 macam sumpah sebagai alat bukti. Yang pertama itu ada sumpah pelengkap atau supletoir id, yaitu hanya Mas Mbak. Saya tuliskan aja biar kalian nggak salah keliru. Nah, ini. Supletoir id ya bacanya Mas Mbak, bukan bukan lagi gitu ya. Kalau anak saya mami mau gitu. Nah, itu Mas Mbak ya. Supletoir id